Soal pas bahasa Indonesia kelas 3 semester 1 kurikulum merdeka. Soal Bahasa Indonesia, kelas 3, semester 1, kurikulum merdeka, bab 1, ayo main. Indikator soal nomor 1, peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas yang sedang dilakukan oleh Tio dan teman-temannya berdasarkan gambar dan teks. Bacalah dengan cermat, lompat tali, putar lebih cepat, seru Tio. Anis dan Edo memberi semangat. Tali karet diputar dengan cepat. Tio mengambil ancang-ancang. Kemudian, hup, gagal. Tali membelit kaki Tio. Dia terjatuh, tetapi tetap tertawa. Kini Tio mendapat giliran memutar tali. Pemain berikutnya adalah Anis. Apakah Anis akan berhasil? Soal nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Tio dan teman-temannya? Dalam gambar dan bacaan tersebut, apakah A. bermain tali, B. bermain bola, atau C. bermain layangan? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menganalisis reaksi Tio terhadap kejadian yang terjadi. Soal nomor 2. Bagaimana reaksi Tio terhadap tali karet membelit kakinya? Apakah A. menangis dan marah, B. tetap tertawa meskipun jatuh, atau C. berhenti bermain dan pulang? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengurutkan urutan pemain yang terlibat dalam permainan lompat tali. Soal nomor 3. Siapa yang akan bermain setelah Tio? Apakah A. Anis, B. Edo, atau C. Tio? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi tema atau pokok cerita berdasarkan uraian yang diberikan dalam teks. Soal nomor 4. Menurut kalian, cerita lompat tali bercerita tentang apa? Apakah A. cara bermain lompat tali, B. perasaan saat bermain lompat tali, atau C. cara membuat peralatan lompat tali? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengamati dan mengidentifikasi objek-objek yang terlihat di sekitar Tio dan teman-temannya dalam gambar. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Apa yang terlihat di sekitar mereka? Selain alat untuk bermain tali, apakah A. bola, B. boneka, atau C. sepeda? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B.
Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat mengelompokkan objek-objek ke dalam kategori mainan. Soal nomor 6. Benda apa yang dapat dikelompokkan sebagai mainan? Apakah A. Buku, B. Sepeda, atau C. Tali? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengenali dan membedakan objek-objek yang termasuk dalam kategori makhluk hidup. Soal nomor 7. Apa yang termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup? Apakah A. Bunga, B. Bola, atau C. Jam? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memahami strategi untuk mengubah perhatian seseorang dari suatu emosi atau perasaan negatif menjadi sesuatu yang positif atau netral. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Adikku cemberut. Aku tahu. Biasanya itu tanda dia akan menangis. Aku mengambil, kemudian melompat sambil bergaya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa? Apakah A. Ancang-ancang, B. Membelit, atau C. Kesempatan? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat memahami berbagai ekspresi kasih sayang dan kenyamanan dalam konteks percakapan atau cerita. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Dia memeluk dan kakiku sambil tertawa. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa? Apakah A. Menghalus-enghalus, B. Menjentikan, atau C. Membelit? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat yang membutuhkan tanda baca koma untuk membedakan ajakan atau seruan dari kalimat biasa. Soal nomor 10. Kalimat yang memerlukan tanda baca koma agar lebih jelas maknanya adalah apa? Apakah A. Ayo putar lebih cepat, B. Tali membelit kakinya, atau C. Tio tertawa? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Soal Bahasa Indonesia, kelas 3 semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 2, Kawan Seiring. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat menjelaskan tema utama puisi, lagu istimewa. Perhatikan puisi berikut. Lagu istimewa. Alfa menyusun kata. Bella mencari nada. Caca siap bersuara. Dida pun meniup harmonika. Dengarlah, ini lagu istimewa dari kami untuk kalian semua. Tentang indahnya kerja sama. Oleh Eugenia Rahma. Soal nomor 1. Puisi, lagu istimewa, bercerita tentang apa? Apakah
A. Persahabatan, B. Kerjasama, C. Kompetisi, atau D. Kegiatan di sekolah. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menyebutkan aktivitas masing-masing tokoh dalam puisi, lagu istimewa. Soal nomor 2. Siapa yang meniup harmonika dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Alfa, B. Bella, C. Caca, atau D. Dida? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menafsirkan arti kata-kata baru yang ditemukan dalam puisi. Soal nomor 3. Apa yang dilakukan Bella dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Menyusun kata, B. Mencari nada, C. Bersuara, atau D. Meniup harmonika? Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat menentukan maksud gambar yang relevan dengan puisi atau teks. Soal nomor 4. Apa maksud gambar dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Menunjukkan sikap teman yang baik, B. Menunjukkan manfaat kerjasama dengan teman, C. Menunjukkan cara berteman, atau D. Menunjukkan kegiatan di sekolah? Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Kalimat tunggal terdiri dari apa? Apakah A. Dua subjek dan satu predikat, B. Satu subjek dan satu predikat, C. Satu subjek, satu predikat, dan satu objek, atau D. Satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat menentukan kalimat yang tepat untuk menggambarkan aktivitas tokoh dalam puisi. Soal nomor 6. Kalimat yang benar untuk menggambarkan kegiatan Alfa dalam puisi adalah apa? Apakah A. Alfa menulis lagu di kertas, B. Alfa meniup harmonika tadi sore, C. Alfa menulis puisi di kertas, atau D. Alfa bermain harmonika di kertas? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat menjelaskan makna kata istimewa dalam konteks puisi. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan istimewa dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Biasa, B. Spesial, C. Kurang penting, atau D. Tidak relevan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memilih dan menjelaskan gambar yang paling menarik dari ilustrasi puisi. Soal nomor 8. Gambar benda yang paling menarik dalam ilustrasi puisi adalah apa? Apakah A. Kue, B. Harmonika, C.
balok, atau D. alat musik? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menyebutkan nama anak yang paling serius dalam gambar puisi. Soal nomor 9. Siapa nama anak yang wajahnya paling serius dalam gambar puisi? Apakah A. Alfa, B. Bella, C. Caca, atau D. Dida? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat menjelaskan makna kerjasama dalam puisi. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan kerjasama dalam puisi? Apakah A. berbuat sendiri, B. membantu teman, C. bekerja tanpa bantuan, atau D. menghindari tanggung jawab? Jawabannya yang B. Soal Bahasa Indonesia kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3. Pengobar semangat. Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh utama dalam cerita. Bacalah cerita berikut. Gagal lagi. Raini mempercepat langkah. Dia ingin segera tiba di rumah. Teman-teman berulang kali memanggilnya. Raini mengabaikan mereka. Raini sedang ingin sendiri. Tadi, dia gagal lagi menghafalkan puisi. Bu guru memberinya semangat untuk mencoba esok hari. Namun, Raini merasa tak ingin melakukannya lagi. Siapa yang menjadi tokoh utama dalam cerita Gagal Lagi? A. Bu Guru, B. Raini, C. Intan, D. Ibu Raini. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan masalah yang dihadapi tokoh utama dalam cerita. Apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh Raini dalam cerita tersebut? A. Gagal menghafalkan puisi. B. Tidak mengerjakan PR. C. Kehilangan buku. D. Tidak datang ke sekolah. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memahami perasaan tokoh utama berdasarkan konteks cerita. Mengapa Raini merasa sedih setelah gagal menghafalkan puisi? A. Karena dia dimarahi temannya. B. Karena dia merasa tidak ingin mencoba lagi. C. Karena dia kehilangan bukunya. D. Karena dia tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi tindakan yang dilakukan tokoh lain dalam cerita.
Apa yang dilakukan Bu Guru setelah Raini gagal menghafalkan puisi? A. Memberikan hukuman. B. Menyuruh Raini pulang. C. Memberi semangat kepada Raini untuk mencoba lagi. D. Membantu Raini menghafal puisi. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menjelaskan reaksi tokoh utama terhadap situasi di sekitarnya. Apa yang dilakukan Raini ketika teman-temannya memanggilnya? A. Mengabaikan mereka. B. Menjawab dengan sopan. C. Berlari menuju mereka. D. Meminta bantuan mereka. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menjelaskan reaksi tokoh utama terhadap situasi di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan jika kalian ingin mencari arti kosakata baru? A. Menanyakan kepada teman. B. Melihat di kamus daring. C. Menebak artinya. D. Mengabaikan kosakata tersebut. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami makna kata berdasarkan kamus. Apa arti kata I mengabaikan, menurut kamus? A. Berusaha keras. B. Tidak memedulikan. C. Menghafal sesuatu. D. Memahami sesuatu. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh yang membantu tokoh utama dalam cerita. Bacalah cerita berikut. Bisa bantu aku. Raini menguatkan tekad untuk menghafalkan puisi. Cinta sesama makhluk. Dia sudah membacanya 100 kali untuk memahami maknanya. Langkah berikutnya adalah berlatih di hadapan orang lain. Di hadapan siapa? Raini meminta bantuan Intan, teman sekelasnya. Sekaligus tetangganya. Intan bersedia. Mereka bersepakat untuk berlatih. Setiap sore. Pantang menyerah, Raini, seru Intan dengan riang. Bagi Raini, Intan adalah pengobar semangat. Siapa yang membantu Raini berlatih menghafal puisi? A. Ibunya. B. Bu Guru. C. Intan. D. Kakaknya. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memahami peran tokoh dalam mendukung tokoh utama. Intan disebut sebagai pengobar semangat bagi Raini karena A. Selalu bersama Raini. B. Memberikan semangat kepada Raini untuk berlatih. C. Lebih pandai. D. Sering membantu Raini. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami konsep kamus daring dan penggunaannya.
Apa yang dimaksud dengan kamus daring? A. Kamus yang ada di buku. B. Kamus yang bisa diakses melalui internet. C. Kamus yang berisi gambar. D. Kamus yang digunakan di perpustakaan. Jawabannya yang B. Soal Bahasa Indonesia kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Senyum di sekitarku. Bacalah puisi berikut. Senyum ayahku. Ayah selalu bangun pagi. Setelah bersiap-siap, dia berjalan tanpa henti. Dengan sigap aku berlari mengikuti. Di sawah, kami saling bantu. Ayah mencangkul tanah berlumpur. Aku mencabuti rumput di pesemaian. Ayahku petani. Lengannya kuat. Berkilat bagai besi. Senyumnya seterang matahari. Apa pekerjaan ayah dalam puisi? Senyum ayahku. A. Guru. B. Petani. C. Nelayan. D. Tukang kayu. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami kegiatan ayah dalam puisi. Senyum ayahku. Apa yang dilakukan ayah setiap pagi dalam puisi? Senyum ayahku. A. Tidur lagi. B. Membaca buku. C. Mencangkul di sawah. D. Bermain dengan anaknya. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memahami arti kata dalam puisi. Apa arti kata sigap dalam puisi? A. Lambat. B. Cepat dan tangkas. C. Malas. D. Ragu-ragu. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami perasaan tokoh aku terhadap ayahnya. Mengapa tokoh aku berkata, senyumnya seterang matahari? A. Karena ayah selalu tersenyum. B. Karena ayah marah. C. Karena ayah berwajah pucat. D. Karena ayah selalu diam. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memahami siapa yang membantu ayah dalam puisi. Senyum ayahku. Siapa saja yang membantu ayah di sawah dalam puisi? A. Teman-temannya. B. Ibunya. C. Anaknya. D. Tetangga. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengetahui tindakan tokoh aku dalam puisi. Apa yang dilakukan tokoh aku di sawah dalam puisi tersebut?
A. Mencangkul tanah. B. Mencabuti rumput. C. Memasak makanan. D. Menjual sayuran. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui arti kata pesemaian. Apa makna kata pesemaian? A. Tempat menanam benih. B. Tempat tidur. C. Tempat bermain. D. Tempat bersekolah. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi siapa yang memanggul karung dalam cerita Senyum di Pasar. Bacalah cerita di bawah ini. Senyum di pasar. Di pasar orang-orang bergerak. Ada yang memanggul karung berisi lobak. Ada pula yang mendorong gerobak. Penjual menawarkan aneka sayuran. Pembeli berdesakan memilih ikan. Pedagang menjajakan makanan. Semua punya urusan yang berbeda. Meski begitu, senyum mereka sama cerahnya. Dalam cerita, Ye senyum di pasar, siapa yang membawa karung berisi lobak? A. Penjual. B. Pembeli. C. Orang yang memanggul karung. D. Orang yang menjajakan makanan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengetahui arti kata menjajakan. Apa arti kata menjajakan dalam cerita Senyum di Pasar? A. Membeli barang. B. Menjual barang keliling. C. Mengemas barang. D. Memanggul barang. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui perbedaan pasar swalayan dan pasar tradisional. Apa perbedaan utama antara pasar tradisional dan pasar swalayan? A. Di pasar swalayan, pembeli memilih barang sendiri. B. Di pasar tradisional, barang ditata di rak. C. Di pasar swalayan, barang dijajakan keliling. D. Di pasar tradisional, pembeli menghitung harga sendiri. Jawabannya yang A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.